الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين amin. Halaman 7 lah. Sambungan semalam yang termasuk banyu yang tidak bisa dikategorikan air mutlak atau jasidin, jenis banyu yang dengan alif lam ahdi itu membahas kalimat nahwu lah, seperti al-ma'a. Al-ma'a itu bahasa Arab artinya banyu. Nah, al-ma'a yang disinggung pada sabda Nabi SAW, na'am jar Nabi, idza ra'atil ma'a, apabila seorang perempuan melihat air. Nah, artinya wajib atasnya si perempuan itu mandi apabila melihat ia akan air, yakni mani. Nah, maksudnya di sini banyu mani itu walaupun itu suci, tapi kadang-kala dipadahkan banyu mutlak. Nah, itu maksudnya lah. Semalam termasuk juga banyu-banyu yang kada termasuk banyu mutlak walaupun suci, kayak banyu parasan tebu, banyu mawar, banyu kelapa. Ya kalau semalam itu. Nah, maka nyatalah jasidin, artinya nyatalah itu sudah jelas bagi kita. Daripada yang demikian itu bahwasanya. Nah, jadi sudah nyata penjelasannya yang di atas tadi menyimpulkan bahwasanya air musta'mal yang sedikit, nah ini digaris bawahi lah, air musta'mal yang sedikit. Arti musta'mal itu semalam tak campur banyu basuhan yang wajib padas pada air yang sedikit disebut musta'mal. Bahwa air musta'mal yang sedikit itu bukan air mutlak. Walaupun boleh aja hendak diminum silahkan ya, kalau hendak digunakan yang lain silahkan, tapi mau dibawa bodoh kada kawa. Kecuali aja ini banyu mustamal saimbir, itu banyu mustamal saimbir, ada 10 imbir banyu mustamal digabung ternyata cukup 2 kulah, hanya boleh dibawa bodoh. Jadi digabung tak kumpul cukup lebih 2 kulah, maka walaupun mustamal tapi digabung berataan sampai 2 kulah. Nah, itu bawa wudu bisa, bawa mandi wajib bisa. Bukan air mutlak disidin, munnya masih sedikit aja banyunya tuh, nah bilanya sudah musta'mal. Seperti nah, jadi hukum yang tadi, hukum yang itu seperti yang disahkan. Arti disahkan itu sudah ditetapkan akan dia permasalahan itu oleh Imam Nawawi di dalam kitab sidin naranya tahqiq. Nah, jadi bilanya banyu itu sedikit musta'mal itu kada termasuk banyu mutlak. Nah, satu hukum itulah. Dan muwafakat, arti muwafakat itu sepakat atas yang demikian itu pendapat Imam Nawawi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan Syekh Ramli nah dalam Tuhfah dan Nihayah. Tuhfah itu karangan Ibnu Hajar, Nihayah karangan Imam Ramli. Jadi Imam Ibnu Hajar dan maupun Syekh Ramli sepakat dengan Imam Nawawi bahwa banyu yang sedikit apabila musta'mal kada bisa dikategorikan banyu mutlak. Nah, itu. Dan demikian lagi. Nah, ini pembahasan pulang kesimpulan yang keduanya nih. Dan demikian lagi air yang sedikit yang kana najis. Nah, banyunya sedikit, maksud sedikit kurang dari 2 kulah. Ingat semalam lah, yang 2 kulah tuh 217 liter misalnya menurut satu pendapat. Dan demikian lagi air yang sedikit yang kana najis, nah, tak campur najis, banyunya sedikit, maka yaitu bukan juga ia air mutlak. Ya, itu hukum yang kedua, bukan juga ia air mutlak. Ini dengan muwafakat keduanya, maksudnya baik Ibnu Hajar dan Imam Ramli sepakat banyu yang sedikit
ada najis di situ, kada banyu mutlak, kada boleh dibawa wudu, kada boleh dibawa mandi wajib, kecuali jadi campuri dengan yang banyu-banyu yang lain dulu sampai 2 qullah, walaupun ada najisnya hanya boleh dibawa wudu dan mandi wajib. Nah kayak itu. Karena bahwasanya orang yang tahu akan hal air musta'mal atau hal keadaan air yang kena najis itu, maka tiadalah mereka itu menyebutkan akan air tersebut dengan nama air tersebut, melainkan dikaitkan, dihubungkan akan dia dengan sebutan air musta'mal atau sebutan air mutanajis. Nah, tolong tambah kalimatnya supaya mudah dipaham. Nah, jadi bila sudah banyu tadi sedikit, imbah itu pulang tak campur basuhan yang wajib di wudu atau yang di mandi wajib sama aja tuh juga, maka banyunya itu sambutannya musta'mal. Ada lagi disebut air mutlak, itu juga banyu najis, walaupun banyunya ibaratnya itu masih pina jernih aja, tapi ada najis dan lihat banyu tersebut kurang dari 2 qullah, maka sambatannya banyu mutanajis, berubah sambatan sudah. Karena berubah sambatan dan orang tuh sudah paham hampir sambatannya banyu mutlak. Nah itu maksudnya. Adapun dalil, nah sidin badalil lah. Adapun dalil pada mengangkatkan, ini kisah bahasa pulang. Arti mengangkatkan itu menghilangkan atau raf'al hadas. Adapun dalil pada mengangkatkan hadas dengan menggunakan air. Nah, jadi kenapa kita bertakut-takut misalnya nih, kenapa aja bila hendak mandi wajib atau wudu kenapa lawan banyu? Nah, ada dalilnya nih. Adapun dalil mengangkatkan hadas menggunakan banyu itu adalah dahulu daripada ijma. Artinya sebenarnya sudah ijma ulama dalilnya. Kesepakatan para ulama, seluruh kitab-kitab karangan kitab memudahkan bahwa wajib menggunakan banyu untuk bersuci. Nah, sebelum ada ijma kesepakatan para ulama, maka ada dalilnya, yaitu karena bahwasanya Allah Ta'ala menyuruhkan dengan bertayamum tatkala ketiadaan air dengan firman-Nya. Nah, jadi seandainya ijma itu kadada Allah sudah berfirman. Jar Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini Qur'annya. Jar Allah Ta'ala, apabila engkau kada menemukan banyu mutlak, banyu sagan baudu kadada, misalnya banyu sagan mandi wajib kadada, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum. Maka jasidin diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas yang ketiadaan air itu untuk bertayamum jika kiranya titik adalah untuk bertayamum, titik di situ. Jadi Allah mewajibkan banyu kadada, maka solusinya bertayamum hendak mandi wajib tadi atau hendak wudu tadi. Kadada seandainya Allah jar Allah Ta'ala bila banyu mutlak kadada, nyawa badangai banyu teh kah badangai diulah kadada kayak itu, atau mun banyu mutlak kadada misalnya cari banyu yang lain, yang penting banyu kadada kayak itu. Timbul alternatif pilihannya langsung ke kadebu bertayamum, berarti banyu mutlak itu kada kawa kada. Nah kada kawa kada aja kita cakanya. Misalnya kan cakanya tahu banyu tuh boleh bebarang banyu apa aja, misalnya kada ada banyu mutlak, timbul jadilah banyu nyiur kan sama aja ya. Misalnya lalu kita ambil banyu nyiur tapi kada kayak itu, ternyata perintahnya bila banyu mutlak kada ada disuruh bertayamum. Berarti menandakan banyu mutlak ini sebuah keniscayaan, kada kawa kada. Padahal waktu yang perintah turun ini banyu lain banyu mutlak tapi ada aja banyu lain. Mbah di parah banyu tebu tuh keluar banyu ya kalau. Nah, tapi perintahnya kada kayak itu, banyu mutlak aja. Titik di situ. Jika kiranya, nah ini neranya, jika kiranya ini analisa lah. Jika kiranya terangkat hadas dengan yang selain daripada air mutlak, tulisannya air mutlak, niscaya tiada diwajibkannya oleh Allah akan bertayamum. Nah, atasnya orang tersebut yang kada bisi banyu mutlak. Nah, dan adapun dalil, nah di dalil pulang pada menghilangkan najis dengan air. Nah, yang tadi kan dalil mandi wajib wudu dengan banyu, dalilnya nih toh. Di selain ijma ulama juga hadis dua Quran tadi memadahkan palam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, adapun dalilnya kan kita bila ada najis disuruh jom bersih dengan banyu mutlak. Tai cacak mentikoe misalnya.
Tapi lah yang dibersihi dengan banyu mutlak terhadap najis itu pada 3 posisi. Pertama, pada badan yang cagar dibawa sembahyang. Kedua, pada pakaian yang akan dibawa sembahyang. Yang ketiga, tempat yang akan dikanai beraktivitas sembahyang. Di situ yang wajib dibersihi bila ada najis dengan banyu mutlak. Baju hendak dibawa sembahyang, nah ada najis, bersihi dulu. Amun yang basuhan pertama menghilangkan najisnya, ayo aja banyu napakah kada apa aja. Nah cuma kena hendak mempinal finishingnya, nah banyu mutlak tak finishingnya. Nah jadi bersih, hilangkan najisnya dulu, batu hilangkan bau, warna dan rasanya, sifat naranya, hanya penyelesaiannya dengan banyu mutlak. Itu wajib tuh. Nah apa dalilnya aja? Ya kan kita bisa misalnya baju nih, ada betikap tahi cacak, ada banyu nyur, bersih banyu nyur misalnya, kalau ada banyu anu kada sah tuh. Amun dibawa sembahyang, amun dibawa badumnya kada masalah. Karena kada apa-apa deh. Kalau sami kadakan mau baju ikat kayak apa, jika kada sembahyang kada apa eh. Ya jangan dibawa sembahyang maksudnya. Ya bisa kita tuh rajin misalnya hendak sembahyang juga, tapi singgah di warung lalu minuman. Minuman itu kan yang diminum ini banyu satrop. Sakalinya tangan itu tajapai tahi cacak gaji kejadian bahar waktu duduk ya, kalau bahar duduk nih yang di bangkok juga tercacak aja. Nah banyu kadeda banyu yang dicangkir aja dituang banyu satrup bersih malah harum satrup ya. Sakalinya orang bang masuk ke masjid sembahyang nya kan kada batal udun nih, kada sah sembahyangnya sebab tangan tadi dibersihi dengan banyu satrup, membersihi najis tadi. Nah maka wajib dengan banyu mutlak. Adapun dalil menghilangkan najis dengan air mutlak, sampai mutlak disitulah, maka karena bahwasanya ini dalilnya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan ia Nabi dengan membasuh kami. Jadi pernah terjadi dahulu menyuruh membasuh kami Dzil Khuwaisirah tuh barisnya lah, Dzil Khuwaisirah. Nah, Dzil Khuwaisirah na unaran manusia, orang Arab Baduy sana At-Tamimi. Dzil Khuwaisirah At-Tamimi. Sidin ini masuk ke masjid Nabi, sakalinya bakami di situ unaran orang dusun kajut melihat. Kan orang dusun orang kampung ini kebiasaan bakami itu di mana hendak bakami. Ada batang pohon pisang bakami di situ. Ada yang pindah tempat pindah keadaan bakami. Nah itu orang dusun. Sakalinya orang dusun itu kakuta masuk ke masjid, dikiranya mudah kayak di kampung juga gayanya nak. Padahal masjid lalu bakami. Nah batu Nabi menyuruh si Dzul Khuwaisirah yang bakami ini kamihnya itu nah disuruh Nabi membasuh. Tatkala berkamih di dalam masjid dengan sabdanya, nah aja Nabi nah lah. Ini perintahnya subbu bil amar nih. Oh aja Nabi buan sahabat nih nah yang melihat yang si Dzul Khuwaisirah bakamih nih. Subbu alaihi dzanuban min ma'in. Nah, tumpahkan banyu alaihi, subbu itu tumpahkan alaihi atas yang bakas kamih tadi, dzanuban min ma'in. Nah saimbir kah atau saguntang kah sasiraman, januban itu sasiraman min ma'in daripada air, yakni tumpahkan oleh kamu atas kamihnya, kamih si yang di Khuwaisirah tadi satimba daripada air. Nah satimba atau sasiraman daripada air. Nabi menyuruh nah itu perintah Nabi ini termasuk jadi landasan hukum karena fi'il amar memang di situ perintah, berarti menandakan bahwa membasuh najis itu wajib dengan banyu. Nah enggak itu, maka adalah membasuh dia dengan air itu menjadi hukumnya wajib dengan disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi memadailah yang lain daripada air pada menghilangkan najis. Maka jika memadai, nah itu jika lah, maka jika memadai atau memadai itu jika cukup saja yang lain daripada air pada menghilangkan najis, niscaya tiadalah wajib membasuh kamih dengan air, dengan air. Cakanya
boleh aja membasuh najis itu dengan yang lain daripada banyu, Nabi kada menyuruh yang bakarinah kayak itu. Berarti menandakan suruhan Nabi itu bahwa wajiblah membasuh najis dengan banyu, itu maksudnya, dalil lah. Syahdan. Nah, syahdan itu artinya ini kisah bahasa pulang, tapi berhubungan dengan sebelumnya. Adalah para ulama ikhtilaf mereka itu pada menentukan, ini para ulama yang mustahid lah. Nah, mereka itu ikhtilaf pada menentukan mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis itu dengan air. Sakira-kira, tulis di bawah sakira-kira tuh yang mana? Sakira-kira tuh bahasa orang Bahari. Jadi yang mana tiada memadai dengan yang lainnya, yang mana tiada cukup dengan yang selain air. Nah, jadi ikhtilaf para ulama pada menentukan mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu dengan air, yang mana tiada cukup, tiada memadai dengan selain air. Nah, di mana ikhtilafnya? Disinilah kata Imamul Haramain. Imamul Haramain itu kalau ada di kitab fikih dari Sidin Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, ujar Imamul Haramain ini bahwa yang demikian itu Tuhan menyuruh mandi wajib baudu dengan banyu, Tuhan menyuruh menghilangkan najis dengan banyu yang mutlak. Itu adalah perkara amrun ta'abbudiyun. Nah, amrun ta'abbudiyun. Ini menurut Syekh Zakaria Al-Ansari yang disebut Imamul Haramain, Imam Makkah Madinah nih. Jadi kenapa Tuhan menyuruh dengan banyu bila mandi wajib dan berwudu dan membasuh najis? Itu perkara amrun ta'abbudiyun. Apa itu amrun ta'abbudiyun? Yakni pekerjaan yang tiada terakal maknanya. Arti terakal, tiada terakal itu maksudnya kada masuk luar, kada masuk ranah berpikir kita. Artinya di luar pemikiran kita, itu perkara semata-mata Tuhan menyuruh. Bila Tuhan menyuruh gawi, masalah kenapa alasannya itu kada terakal, arti kada terakal itu di luar jangkauan pikiran kita. Nah, itu menurut pendapat Sidin amrun ta'abbudiyun. Sama kita misal coba kita pikirkanlah. Kita tuh berwudu, hendak sembahyang wajib loh. Kenapa sebabnya wajib? Mbah bakantut tadi. Tapi yang dibasuh muha, tangan, kenapa kada burit? Ini pikirkan kan itu perkara tiada terakal tuh maksudnya. Harusnya kan yang siapa yang bersuara itu yang dibasuh ya Allah. Sekalinya tangan dibasuh muha, berarti burit bang, baik-baik aja, burit santai aja kok. Nah, maka ini termasuk amrun ta'abbudiyun darahnya. Imbah tuh pulang mandi wajib. Mana najisnya kada kelihatan ya Allah. Kan kita bernajis hadis besar, mana hadisnya tak kelihatan, tapi Tuhan menyuruh lawan banyu mandi. Nah, ini perkara amrun ta'abbudiyun menurut pendapat Imamul Haramain. Batu pulang najis mentikoy misalnya, mentikoy ya betikap di pasahapan najis, tahi cacak misalnya betikap. Padahal cakap kita bersih lawan banyu satrup gin bersih aja sebenarnya. Kita pikir-pikirkan lah. Nah, buang dulu najisnya. Batu pulang di lawan tisu, pulang warna bau dan rasanya. Siram banyu satrup, malah lagi harum-harum satrup. Nah, kita pikirkan secara akal nih. Bersihi, kada bersih secangkir, ambil sesirat banyu satrup. Nah, hilang bersih. Baunya kinampi bau najis, bau banyu satrup. Makanya kenapa harus dengan banyu aja? Ini kada terakal sebenarnya. Ujar Imamul Haramain. Tapi karena ini amrun ta'abbudiyun, semata-mata suruhan Tuhan, junjung perintah Tuhan nang kayak itu. Pahamlah dulu nih. Nah, ini menurut pendapat Sidin, pendapat Imamul Haramain. Kan khilafiyah di sini. Dan kata yang lainnya, nah kata ulama yang selain Imamul Haramain nih, itu bukan amrun ta'abbudiyun ujar ulama yang lain, tetapi ma'khulul makna, masuk akal aja. Gitu tuh. Ma'khulul makna itu artinya paman bahasa Banjarnya masuk akal aja. Ma'khulul makna sesuai aja lawan realitasnya. Memang harus lawan banyu mutlak juga membersihi. Yang buju-buju bersih itu dasar lawan banyu juga. Nah, ada tahi cacak mun bersih lawan banyu dasar bujur rasional aja gitu tuh. Nah, bukan perkara kada masuk di akal, tapi masuk di akal aja. Nah, yakni pekerjaan yang terakal maknanya. Maksudnya masuk logika aja kita.
Ujar imam yang lain. Karena bahwasanya ini alasannya ada pada air itu daripada halus jirimnya. Jadi banyu nintu bandanya, jirim itu bendarnya. Bandanya nintu memang halus. Arti halus ini sesuatu barang yang tiada diperoleh pada yang lainnya. Jadi banyu itu memang mempunyai sesuatu di benda di jatnya banyu ta, sesuatu pembersih di situ. Dasar bujur-bujur membersihi. Jadi kadang-kala kita bersih najis dengan tisu aja misalnya. Kadang-kala dasar memang harus lawan banyu juga maka nah, sebab banyu itu jirimnya tadi mengandung sesuatu yang halus, yang sifatnya membersihkan, yang tiada diperoleh sifat banyu itu pada yang lainnya, pada benda selain banyu itu maksudnya. Nah, maka yaitu daripada sangat halusnya si banyu tadi, ia mengangkatkan akan hadas. Nah, mengangkatkan akan hadas kecil ataupun hadas besar maksudnya. Bila ada hadas itu dua tuh pemahamannya. Hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil batal wudu, hadas besar yang keluar yang spermios gitu. Dan menghilangkan ia akan najis. Nah, sama menghilangkan akan najis pun kada kawa jua dengan yang lain kecuali dengan banyu mutlak jua makaan. Nah, maka atas tiap-tiap hal tiadalah dapat boleh dikiaskan atas air barang yang lain daripada air. Nah, jadi kada kawa dicari-cari pembersih yang lain melainkan harus dengan banyu mutlak jua makaan. Sebab banyu mutlak itu memang mengandung sesuatu yang membersihkan, sesuatu perkara yang halus di situ. Jadi kenapa Tuhan menyuruh dengan banyu mandi wajib? Memang masuk akal. Masuk akal ujar imam yang lain. Lah, masuk akal. Coba aja kita pikirkan seandainya banyu juta, banyu satrop dibawa mandi kan berjerikat di hurung samut nan ya kalau. Jadi masuk akal juga dengan banyu mutlak. Batu pulang kan ada pepatah apapun dia bila digulai manis ya. Ada yang kada nyaman digulai katiyak, digulai ya pengen berjerikat. Nah, bahkan kita mandi lawan banyu bagula. Kada banyu mutlak nih, berjerikat katiyak. Contohnya tuh, belum lagi yang lain-lainnya pulang. jadi ujar sidinnya masuk akal aja dengan banyu mutlak tuh bukan perkara amrun ta'budiyun tapi ma'qulul makna. Bisa aja berbeda pendapat yang pendapat itu. Sambungannya pulang dan tiada. Nah, dan tiada tuh di garis bawahi di situ. Ini dan tiada merajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Nihayah akan salah suatu daripada dua kaul ini. Nah, jadi luar biasalah Ibnu Hajar dan Syekh Ramli Sidin tiada merajihkan, kada memenangkan, arti merajihkan tidak memenangkan antara dua kaul ini. Jasidin kedua-duanya itu tasarahnya wajib memilih hendak perkara amru tabdiyun ya juga alasannya bujur aja juga. Itu perkaranya hendak yang perkara ma'qulul makna ya bujur aja juga Jasidin. Jadi ujar Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli ini tadudi hidupnya. Jadi Sidin membaca perkara khilafiyah itu sudah ada sebelum Sidin khilafiyah dua pendapat ini. Jadi ujar Sidin perkara yang dua ini kami kadang memanang mengalahkan gitu. Nah, artinya bujur aja keduanya. Kenapa alasannya menggunakan banyu itu bukan perkara sama kadang kalau pang mestinya kami mendukung Imamul Haramain lalu kadang mendukung imam yang lain kada. Atau mendukung imam yang lain, kada mendukung Imamul Haramain, kada juga Jasidin, kada merajihkan di situ maksudnya. Pahamilah atas dua kaul itu. Tetapi pulang. Ada pulang tetapinya yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ubab, arti dirajihkan itu yang dimenangkan, yang dikuatkan. Nah, di dalam Syarah Ubab bahwasanya ia ma'qulul makna. Nah, ya kalau jadi itu kalian bayan ini Sidin. Pertama Sidin membaca kitab karangan si Ibnu Hajar namanya Tuhfah. Di situ Ibnu Hajar kada memanang mengalahkan kan dua kaul itu. Sekalinya Sidin baca pulang dalam kitab Ubab. Nah, di situ sekalinya Imam Ibnu Hajar merajihkan bahwa menggunakan banyu membasuh najis dan membasuh hadas tadi itu ma'qulul makna. Masuk akal aja. Nah, di situ. Jadi Ibnu Hajar ini berisi kitab dua di antara dia banyak kan kitab Sidin cuma di antaranya dua. Pertama kitab Tuhfah.
Dalam kitab Tuhfah tuh Sidin ujar itu kalampayan kada merajihkan antara dua kaul itu. Artinya imbang aja tuh dua pendapat itu. Tapi di kitab Sidin yang sebutingnya dalam kitabnya Ubab, Sidin memadahkan bahwa memakai banyu, menggunakan banyu berwudu, mandi wajib, masuk najis itu ma'qulul makna. Artinya masuk akal saja. Nah, berarti Ibnu Hajar sebenarnya kada sependapat dengan Syekh Zakaria Al-Ansari tadi yang memadahkan itu amrun ta'abbudiyun tadi. Nah, paham itulah. Ini khilafiyah Nisya dan Sidin bahasa sini. Nah, bermula hadas. Nah, ini kisah bahasa pulang garis bawahi. Nah, hadas pada lugat itu adalah hadas, supaya mudah dipaham. Hadas itu yang kita bisa hadas kecil hendak berwudu, caranya supaya hilang hadas kecilnya. Mun hadas besar mandi wajib. Nah, nih hadas itu apa garang? Pada bahasa lugat itu bahasa, yaitu asyai'ul hadisu, artinya sesuatu yang baharu. Baharu sesuatu yang baru, asyai'ul hadis. Jadi hadas itu secara bahasa sesuatu yang baru. Dasar bujur bang, napa nih bau, napa pindah bau kambang ya. Asalnya kan kada bau kambang, timbul bau kambang kan baru loh. Sesuatu yang baru timbul wajar aja. Kambang bau kantut ya kita hanya saja ya. Nah, misal berarti sesuatu yang baru secara bahasa. Dan hadas pada syarak, nah yang dimaksud nah. Hadas pada syarak menurut fikih, menurut syariat. Hadas menurut syarak pada syariat nih. Yang disebutkan ia atas 3 perkara. Nah, sekalinya kalau hadas menurut syariat itu definisinya 3 macam. Definisi itu pengertian hadas menurut syariat sekalinya 3 macam. Yang lagi akan datang kenyataannya pada babul ahdas. Nah, jadi kena ada dijelaskan Sidin pada babul ahdas yang ketiga macam itu Sidin lilip menjelaskannya. Tetapi Sidin satu daripadanya aku jelaskan di sini. Itu suatu loh, maksudnya satu daripadanya aku jelaskan di sini, yaitu nomor 1 annahu, hadas itu adalah annahu, penjelasannya nah 3 perkara tuh kayaknya di bab hadas, tapi di sini Sidin ungkapkan 1 aja dulu. Annahu, bahwasanya hadas itu amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhata nahwi sholati haitsu la murakhisa. Nah, sempat memberisi dulu, berisi lu menunggu pina. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangilah, ini definisi hadas. Kalau panggilnya keluar ujian nasional. Nah, apa hadas itu aja? Nah, annahu jadi kita amrun i'tibariyun yaqumu bil a'da'i yamna'u sihhatan nahwi sholati haitsu la murakhisa. Nah, apa aja gurunya itu bahasa apa aja? Nah, pian artiakan artinya aja pian. Nah, bahwasanya hadas itu sesuatu pekerjaan yang diiktibarkan, maksud diiktibarkan yang dijelaskan wujudnya oleh syarak. Nah, wujud itu bahasa Arab juga pulang, maksudnya adanya oleh syarak. Sesuatu pekerjaan yang dijelaskan adanya oleh syarak, keberadaannya tuh wujudnya tuh keberadaannya oleh syarak. Pekerjaan yang dijelaskan keberadaannya oleh syarak. Kalau bahasa di kitab sini pekerjaan yang diiktibarkan wujudnya oleh syarak. Maksudnya pekerjaan yang dijelaskan keberadaannya oleh syarak. Yang berdiri, tetamu lah bacaannya. Bisa ada tetamu bacaannya ini nih. Sambil ditunjuk jadi kada hilang. Yang berdiri itu bahasa orang Bahari, maksudnya yang terjadi. Nah, yang terjadi iya, yang berdiri iya pada segala anggota. Nah, jadi hadas itu yaitu yang dijelaskan keberadaannya oleh syariat yang terjadi pada segala anggota tubuh maksudnya. Maksud lagi itu dan lagi gitu maksudnya lah, dan lagi menegahkan ia hadas akan sah seumpama sembahyang. Nah, arti menegahkan itu menjadikan kada sah akan sembahyang. Ini seumpama contoh sembahyang misalnya. Jadi gara-gara bahadas dan hadas, gara-gara bahadas nih orang tuh kada sah sembahyang. Lalu hadas itu apa? Perkara sesuatu yang nyata ada di anggota tubuh kita dan dijelaskan oleh syariat.
Itu disebut hadas narannya. Sakira-kira, nah tulis di bawah maksudnya karena bila sakira-kira itu bahasanya ubah yang mana. Yang mana tiada ada yang murakhis yang meringankan. Nah, murakhis itu artinya meringankan. Yang mana kada ada yang meringankan. Artinya kada kawa diringan-ringankan. Bila nyabah hadas wajib kita mengobati peraturan hadas. Bila kecil wudu, bila besar mandi wajib. Kada kawa diringankan oleh yang lain. Nah, kalau pang misalnya ini kecuali darurat lah, misalnya banyu kada ada bertayamum ya, kalau itu lain lagi kisahnya. Ini banyu ada aja. Pian misalnya malam Jumat nih, ya kalau terjadi sesuatu yang terjadi sudah. Lalu berhadas pian. Lalu jar pian karena berhadas ini santai ya pian karena malam Jumat. Tuhan tuh maha pemaaf aja. Hari pina dingin, kadusakin mandi wajib. Langsungin sembahyang. Nah, langsung sembahyang tuh kada boleh karena kada ada keringanan di situ. Nah, itu yang dimaksud la murakhisa. Kada kawa diubah-ubah hukum untuk kada kawa diringankan bila nyabah hadas besar wajib mandi. Gitu tuh. Walaupun dingin benar, kayak apa caranya? Ringankan cara dingin aja, jarang banyunya sedikit, panas dipanasi boleh aja. Kayak itu. Amun mandi wajibnya kada kawa dirubah-rubah. La murakhisa, kada ada keringanan di situ. Jadi pindah dingin benar jarang banyu. Imbah di jarang campur ke banyu yang jagan mandi wajib tadi. Nah, jadi hangatnya bisa memalahkan hobi itu Yona. Inilah hadas yang dikehendaki di sini. Nah, karena tiada ada yang mengangkatkan dia hadas melainkan hanya oleh air. Sama ada hadas itu asgar, kecil maksudnya, yaitu yang terlebih kecil, yaitu yang membatalkan wudu. Nah, sama ada hadasnya hadas kecil yang membatalkan wudu itu. Dan adalah tempatnya hadas kecil. Itu nya itu kembali kepada asgar, hadas kecil. Pada segala anggota wudu juga. Nah, jadi menyabah hadas kecil, tempat hadas itu di anggota wudu. Ada di burit. Nah, di anggota wudu tempatnya. Nah, ini kalau atau ada ia mutawasid. Arti mutawasid itu artinya pertengahan, yaitu yang mewajibkan mandi. Nah, jadi ada juga orang itu berhadas besar, tapi hadas besarnya itu mutawasid, yaitu karena setelah daripada jima misalnya hubungan badan, atau inzal misalnya, inzal itu keluar sperma walaupun tanpa hubungan badan, atau ada ia misalnya akbar, hadas besar, hadas yang paling besar nih, artinya yang terlebih besar, yaitu barang yang maksudnya pekerjaan yang mewajibkan mandi sebab karena daripada haid dan nifas. Berarti hadas itu kita kan tahunya ada kecil ada besar ya kalau. Nah, dalam kitab Sabilul Mu'tadin terbagi tiga, sebenarnya bukan dua. Ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Hadas kecil yang batal wudu. Hadas pertengahan yang imbah berhubungan badan, inzal, keluar air sperma misalnya. Nah, itu hadas pertengahan. Sedangkan hadas yang paling besar, yang besar itu adalah imbah, tapi ini khusus perempuan aja lah, haid dan nifas. Nah, jadi ada tiga pembagiannya. Kalau kebanyakannya kan hadas besar tuh haid nifas masuk hadas besar ya lah. Betul pulang mandi wajib hadas besar juga maksudnya kayak itu. Padahal sebenarnya haid dan nifas tuh lebih besar hadasnya daripada imbah keluar air mani. Itu maksudnya. Jadi keluar air mani berhubungan badan itu termasuk pertengahan hadas. Jelas lah ini, jelas lah. Nah. Dan adalah tempat hadas mutawasid. Nah. Dan adalah tempat hadas mutawasid, tempatnya hadas pertengahan tuh. Dan hadas yang akbar, yang paling besar, itu tempatnya pada sekalian badan. Ya Allah. Jadi bila orang tuh imbah keluar sperma, hadasnya itu seluruh tubuh. Atau orang imbah haid, hadasnya itu seluruh tubuh. Tapi kalau hadas kecil, hadasnya itu di mana anaknya? Di anggota wudu saja. Nah, kata Syekh Ali Sibru Malisi, Jasidin, hanya saja dinamai yang membatalkan wudu itu hadas asgar.
alasan kenapa dinamakan membatalkan wudu itu hadas paling kecil. Nah, apa alasannya? Karena sedikit pekerjaan, barang yang itu pekerjaan yang haram dengan dia. Nah, jadi bila kita batal wudu itu larangannya tuh tak sedikit daripada orang yang berhadas besar. Kalau berhadas besar lebih banyak larangannya daripada hanya batal wudu. Nah, maka disebut batal wudu ini hadasnya kecil. Misal orang batal wudu masih boleh membaca Quran, tapi orang berhadas besar pun ada boleh. Jadi larangannya tak banyak. Nah, karena itu tak sedikit maka disebut hadas kecil, paling kecil aja kita. Dengan nisbah, dengan memandang, nisbah itu memandang kepada barang yang haram dengan sebab janabat dan haid. Nah, kalau kita nisbah, memandang atau membanding kepada barang yang haram dengan sebab janabah dan haid, sesuatu yang dilarang sebab akibat janabat dan haid, maka orang yang batal wudu itu tak sedikit larangannya, maka disebut hadas kecil namanya. Dan dinamai hadas sebab haid itu hadas akbar. Kenapa aja bila orang haid nifas disebut hadasnya akbar, sangat besar, karena banyak barang yang haram dengan dia, dengan nisbah kepada bagi yang lainnya. Dengan memandang kepada yang lainnya, pembanjaknya sudah orang yang haid ini larangannya. Ya, kalau dibanding yang lain tak banyak larangannya. Itu kena ada babnya apa yang larangan bagi orang haid ya Allah. Nah, dan dinamai hadas janabat itu hadas mutawasid. Nah, artinya janabat itu yang keluar sperma nih, berhubungan badan. Itu disebut mutawasid, pertengahan aja. Artinya di atas orang batal wudu, di bawah orang haid. Yang keluar sperma aja nih. Itu disebut hadas mutawasid, pertengahan. Kenapa namanya disebut pertengahan? Nah, karena barang yang haram dengan dia yang berjunub tadi itu tak banyak daripada barang yang haram dengan hadas asgar yang kada bodoh tadi, dan terkurang daripada barang yang haram dengan haid. Nah, ya kalau di antara itu, jadi orang nih misalnya berhubungan badan itu janabat ya kalau junub, larangannya tak banyak daripada orang yang kada bodoh, tetapi tak sedikit daripada orang yang imbah haid, maka disebut pertengahan naranya. Karena bahwasanya membaca Quran, nah membaca Quran dan berhenti di dalam masjid haram keduanya itu, membaca Quran dan berhenti dalam masjid dengan orang yang hadas mutawasid haram. Masuk ke masjid belum mandi wajib kada boleh, membaca Quran belum mandi wajib kada boleh, tapi ini mandi wajib yang sebab janabat lah, yang sebab berhubungan badan atau inzal keluar air mani tadi. Tetapi yang dua macam itu tiada haram keduanya dengan sebab hadas asgar. Nah, jadi mun kada bauduh aja boleh masuk ke masjid, boleh membaca Quran walaupun kada bauduh. Tapi amun inya imbah keluar air mani, kada kawa membaca Quran dan kada kawa masuk ke masjid. Kecuali darurat, orang amok di luar masjid, paksa masuk ke masjid bersembunyi. Adapun hadas akbar, ini akbar ini paling besar seperti haid. Nah, seperti haid dan nifas, maka haram dengan dia, maksud dengan dia dengan sebab haid dan nifas sekalian yang haram, seluruh yang diharamkan dengan hadas asgar dan hadas mutawasid. Nah, jadi yang diharamkan bagi orang kada baudu dan yang diharamkan bagi orang yang hanya keluar air sperma tadi nih, itu seluruhnya diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Dan bertambah pula, nah ada tambahannya pula orang haid dan nifas nih, yaitu barang yang haram dengan dia yang berhadas akbar tadi, yaitu tuh ada dengan dia bacanya loh. Dan bertambah pula barang yang haram dengan dia aja. Nah, dengan dia tuh mengkada dipahami pian bisa dengan dia nang apa ini ya. Nah, maksudnya dan bertambah pula barang yang haram dengan dia hadas akbar, maksudnya lah, yaitu puasa dan tolak. Nah, jadi orang yang haid tuh kada boleh puasa. Mun orang junub aja boleh puasa. Malam tadi Ibah Bagawi meneradak nih ya kita. Sekalinya ada sempat mandi wajib.
Kada sampat tuh kada ingat nah, kada ingat. Maka isuk puasaan Ramadan. Nah, lalu subuhnya sembahyang subuh di qada. Karena kan sembahyang subuh sudah juga nih. Cuma kada ingat mandi wajib. Lalu siangnya tadi nya belum mandi wajib nih. Batal lah puasa, ada batal. Boleh aja. Kada batal. Yang batal tuh mengeluarkannya mani tadi di siang hari itu yang batal. Amun di malam hari aja tapi kada mandi wajib sampai ke siang, puasanya kada batal. Tapi mun haid bang, batal puasanya. Misal kayak ini haidnya malam, haid di malam siang, halam tadi haid. Lalu isuk puasaan, bolehlah puasa? Kada boleh. Nah, keluar air mani malam, lalunya kada mandi wajib, isuk bolehlah puasa? Boleh. Pahamin lo lah. Nah, berarti anyak bener tuh kalampayannya kalau anyak bener sih menjelaskan. Arti anyak itu tuh apa? Pian matikan nyanyok. Maksud anyak ini lain nyanyok. Maksud anyak ini jelas benar. Nah, itu jelas benar. Dan bertambah pula jasidin barang yang haram dengan dia hadas akbar itu yaitu puasa dan talak kayak itu juga. Orang berhadas besar haid dan nifas nih, hadas yang paling besar itu haram hukumnya ditalak. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang kenyataannya pada tempatnya. Nah, hanya ini berapa? Baru santai aja gitu masih. Adapun dikit lagi lah, nah sedikit nah. Adapun najis, nah tadi kan masalah hadas soalnya dibahasin. Nah, adapun najis ulang nah. Jadi kita supaya jelas najis itu apa? Pada lugat, pada bahasa, maka yaitu mustaqdar. Mustaqdar artinya yang cemar atau yang kotor. Jadi najis itu secara bahasa artinya sesuatu yang kotor. Bahasa Arabnya mustaqdar. Dan najis menurut syariat pada syara adalah pada syariat. Jadi bila kita menggunakan hukum najis itu hukum menurut syariat, bukan pada bahasa. Berarti kada semua yang kotor najis. Karena yang digunakan itu pengertian syariat, bukan pengertian bahasa. Nah, misalnya ada lumpur mencurat ke baju, bawa sembahyang sah kada? Sah aja. Karena itu lain najis. Karena yang dipakai itu najis pengertian definisi syariat. Kalau kita mengambil pengertian definisi bahasa, lumpur itu jadi najis tuh, kada boleh bawa sembahyang. Nah, karena apa? Karena lumpur itu kotor. Ada orang menyebut lumpur itu bersih. Nah, jadi sesuatu yang kotor disebut najis menurut bahasa. Nah, tapi yang dipakai bukan menurut bahasa, tetapi menurut syariat, yaitu mustaqdarun yamna'u sihhata nahwi sholati haitsu la murakhisa. Mustaqdarun yamna'u sihhata nahwi sholati haitsu la murakhisa. Nah, itu pengertian najis secara syariat, artinya sesuatu yang cemar, benda yang cemar atau yang kotor yang menegahkan ia benda tersebut akan sahnya seumpama sembahyang. Nah, yang mana sekira-kira itu yang mana tiada ada yang murakhis, yang meringankan. Artinya kada kawa diringan-ringankan. Bila dasar ada tahi cacak di batis, kada kawa dibawa sembahyang dikarasi. Berjamaah misalnya Allah Akbar ja imam. Sakalnya batis imam ini tahi cacak. Jadi jangan mam. Itu nah tahi cacak. Kada apa-apa santai kita aja ya imam. Nah udah kawa tuh. Wajib tuh baampih diganti oleh makmum di belakang. Tapi narang imam ini sudah terlanjur Allahu Akbar, aku udah kawa imam, aku wajib sebagai puting harus sampai salam tong. Ini kan anunya apa prinsip orang Banjar wajib sampai puting ya kalau. Jadi harus wajib sampai salam dia imam. Nah, itu naranya kada paham naranya. Murakhisa kada kawa di ringan-ringankan, kada kawa diambil pilihan lain, wajib dibasuh dulu itu. Nah, artinya cemar yang menegahkan ia akan sahnya seumpama sembahyang, yang mana tiada ada murakhis, tidak ada keringanan di situ. Inilah setengah, artinya sebahagian daripada segala ta'rif najis
Arti ta'rif itu pengertian najis pada syara. Lagi akan datang kenyataannya pada babnya. Nah, jadi kena bab najis di situ ada pengertian najis yang lebih banyak di situ. Nah, sahdan adalah bagi air mutlak itu 3 sifat. Nah, jadi ujar Dato' Kalampayan, air mutlak itu mempunyai 3 sifat. Pertama, ta'mun, artinya rasa. Yang kedua, launun, artinya warna. Yang ketiga, rihun, artinya bau. Nah, rihun artinya bau. Dan apabila nanti dikata pada air itu berubah-ubah, maka yang dikehendaki dengan dia adalah berubah sifatnya tadi. Berubah sifatnya juga, yakni rasa atau warnanya atau baunya. Nah, jadi misalnya banyu itu ya berubah sudah aja. Ambil banyu mutlak, yang berubah itu lain banyunya, sifat banyunya ninto, yaitu baunya kah yang berubah, rasanya kah yang asalnya masin timbul hambar misalnya, yang asalnya hambar timbul masin, atau rasanya yang berubah atau warnanya yang berubah. Nah, itu maksudnya. Maka air mutlak itu terkadang berubah rasanya 1 lah, atau warnanya 2, atau baunya 3, dengan sebab masuk ke dalamnya, ke dalam banyu mutlak itu sesuatu benda. Apakah bendanya? Maka benda yang masuk ke dalam air itu ada kalanya mukhalid, ada kalanya mujawir. Nah, jadi asalnya mutlak cuma bila masuk di di banyu mutlak itu benda, sedangkan benda yang masuk tadi merubah sifat yang 3 tadi, salah satunya, nah maka ampihlah banyu itu disebut banyu mutlak. Arti mukhalid, jadi benda yang masuk ke banyu itu 2 kategorinya lah, ada mukhalid, ada mujawir. Nah, benda yang masuk ke banyu tuh ada 2 kategorinya, ada mukhalid, ada mujawir. Arti mukhalid yaitu yang mencampuri. Nah, itu mukhalid, yang mencampuri atau yang berbaur. Dan arti mujawir yaitu yang berhampiran. Ini secara kata. Inilah arti pada lugat. Nah, menurut bahasa, mukhalid itu yang mencampuri, sedangkan yang mujawir itu yang berhampiran, yang batatai ya kita. Ini menurut pada lugat bahasa. Adapun pada istilah yang dipakai menurut istilah fikih, maka ikhtilaf ulama pada mentarifkan dia. Arti mentarifkan itu menjelaskan definisinya, menjelaskan pengertian mukhalid mujawir itu berbeda pendapat. Kata setengah mereka itu, nah, sebahagian ulama jensidin, arti mukhalid, al mukhalitu ma la yumkinu fasluhu anil ma'i. Al mukhalid ma la yumkinu fasluhu anil ma'i. Artinya yang mukhalid itu yaitu barang yang tiada dapat menceraikan dia daripada air. Nah, kada kawa dipisah lagi dari banyu ninto, imbah dicampur ke banyu langsungnya rasep lawan banyu. Itu mukhalid narnya kada kawa diambil lagi. Itu menurut pengertian istilahnya. Lah, wal mujawiru bang, dan mujawir itu bang apa? Ma yumkinu pasluhu anhu, sesuatu yang yumkin itu bisa saja pasluhu diambil kembali anhu dari banyu. Artinya mujawir itu yaitu barang yang dapat menceraikan dia daripadanya. Nah, maksudnya kalau diambil pulang. Nah, misalnya lah ulun buati banyu mutlak yang seimbir yang segan bodoh tadi, gula 1 kilo. Didiamkan 5 menit, hilang gula 1 kilo. Nah, itu mukhalid kan mujawir kayak. Mukhalid mujawir. Mukhalid. Nah, paham sudah pian ya kalau. Nah, batu banyu seimbir mutlak ulun buati tasbih garu. Nah, walaupun tasbih garu kan harumnya lah, pak buati situ. Nah, betul ambil pulang karena bendanya masih ada. Nah, tasbih termasuk mujawir kah mukhalid kah? Mujawir. Nah, itu pengertiannya 2 itulah. Dan kata setengah mereka itu, nah ujar sebagian ulama lagi, al mukhalid mala yatamayyazu, itu barisnya lah, yatamayyazu fi ra'yil 'ain. Nah, mala yatamayyazu itu ada di baris hurufnya di bawah tuh. Nah, mala yatamayyazu itu kabur kata ya lah, penulang kabur bang. Nah, pemimpin sama aja lah, sama aja pada kabur.
Mala yatamayyazu bi ra'yil ain tulisannya. Artinya yang mukhalid itu barang yang tiada terbeza, tiada berbeza, maksudnya kada kawa dibedakan lagi ya daripada air pada penglihatan mata. Dibuat gula sekilo, dihaduk-aduk, kada kawa lagi kita melihat gulanya, berarti mukhalid benernya. Wal mujawir bang, wal mujawiru ma yatamayyazu bi ra'yil ain. Artinya yang mujawir itu yaitu barang yang berbeza iya daripada air penglihatan mata. Nah, artinya masih kawa dibedakan lagi mana banyu, mana tasbih. Nangka itu, maka disebut mujawir naranya. Dan kata setengah mereka itu yang diikuti lah pada yang dinamai mujawir atau mukhalid itu, yaitu uruf juga secara kebiasaan juga. Uruf itu secara kebiasaan. Uruf lain uruf yang binatang terabang tuh. Ada juga uruf ya kalau yaitu secara urufi, secara uruf, secara kebiasaan juga. Demikianlah tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Nah, titik enggak situ dulu. Nah, jadi kena banda nih belum lagi dijelaskan sidin lah. Jadi yang jelas banyu kita tuh banyu mutlak bisa kemasukan benda. Nah, benda itu kena dua macam. Ada benda yang sifatnya mukhalid, ada benda itu yang sifatnya mujawir. Nah, enggak situ dulu. Kasihan bilang pina-pina ada pina nah mantuk ada panat berat ya Allah. Padahal cek nona sampai jam 6 sebenarnya nih. Nah, enggak situ lah wallahu a'lam. Ciri batasnya syahdan tuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.